Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nistiani dari kelas 03 TPLM 002 dengan NIM 20 10 11 40 16 57. Di sini saya akan mempresentasikan tugas wajib kedua saya di mata kuliah Sistem Berkas dengan nama dosen Ibu Nurhayati Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen file dan organisasi berkas primer. Sebelumnya dapat dilihat di sini ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Pertama, tentang file dan sistem berkas. Kedua, manajemen file. Ketiga, organisasi berkas. Keempat, teknik dasar dan struktur organisasi berkas. Dan yang terakhir ada medan data, rekaman data, dan berkas data. Pada poin pertama ada file dan sistem berkas. Sebelumnya, apa sih file dan sistem berkas itu? Nah, dapat dilihat di sini. File merupakan sekumpulan informasi yang sangat berkaitan. Dan pada umumnya, file merupakan sekumpulan bit, byte, record yang dimana artinya didefinisikan oleh pembuat dan pemakainya. Selain itu, file juga mempunyai komponen lain, seperti tipe, waktu pembuatan, nama dan nomor account dari pembuatnya besar ukuran file. Dan untuk sistem berkas merupakan suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data dari file tertentu dan organisasi yang digunakan. Pada poin kedua, ada manajemen file. Manajemen file itu merupakan metode dan struktur data yang digunakan pada sistem operasi pada komputer untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau memori. Manajemen file juga dapat mengurangi resiko kehilangan file yang dikarenakan pertama, terhapusnya secara tidak sengaja. Kedua, tertimpa file baru, dan yang ketiga, tersimpan di mana saja atau hal lain yang tidak kita inginkan. Selain itu, manajemen file juga memiliki fungsi. Yang pertama, menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Yang kedua, mekanisme pemakaian secara bersama. Yang ketiga, mampu melakukan backup untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Dan yang terakhir, pemakaian dapat mengacu file dengan nama simbolik, artinya bukan menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Pada poin ketiga ada organisasi berkas. Organisasi berkas itu merupakan satu teknik atau cara untuk menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Di sini ada 3 organisasi berkas primer, yang dimana masing-masing memiliki cara untuk memproses atau mengakses berkas. Yang pertama ada organisasi berkas sekuensial, yang merupakan rekaman yang disimpan di dalam file secara beruntun dan berdasarkan waktu. Yang kedua ada organisasi berkas langsung, yang dimana rekaman disimpan secara beruntun namun pada alamat yang didasarkan pada kunci rekaman. Dan yang ketiga, ada organisasi berkas sekuensial berindeks, yang dimana rekaman disimpan secara beruntun, namun ditambahkan dengan adanya indeks yang akan mempermudah penemuan rekaman kembali. Pada poin keempat ada teknik dasar organisasi berkas primer. Teknik dasar organisasi berkas primer ada 4. Pertama, ada sekuensial, yang mengorganisasikan kumpulan record-record dalam sebuah berkas. Yang kedua, ada relatif, yang merupakan suatu berkas yang mengidentifikasikan record dengan key yang kita perlukan. Dan yang ketiga, ada indeks sekuensial, yang merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengorganisasikan kumpulan record-record yang membutuhkan akses record secara sekuensial maupun secara individu berdasarkan nilai key. Dan yang terakhir ada multi-key, yang merupakan organisasi yang mempunyai sebuah file yang diakses dengan banyak cara. Selanjutnya ada struktur organisasi berkas primer. Struktur organisasi berkas primer ada 5. Pertama, struktur dengan kinerja tertentu. Kedua, jumlah rekaman yang besar. Yang ketiga, informasi yang memungkinkan dilakukannya tugas-tugas khusus. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang berbeda dari yang selama ini dilakukan. Dan yang kelima, informasi yang diolah dengan cara yang berbeda untuk keperluan yang berbeda.
Pada poin terakhir ada medan data, rakam data, dan berkas data. Yang pertama ada medan data. Medan data merupakan nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman. Dan isi dari sebuah medan tergantung pada atribut yang dimiliki oleh pemilik rekaman. Contohnya ada nama mahasiswa, NIM, jurusan, dosen, SPP, atau data lainnya. Yang kedua ada rekaman data. Rekaman data merupakan koleksi berbagai medan yang berisi beberapa data elementer. Dan rekaman data juga dapat disimpan dengan nama-nama medan, seperti nama mahasiswa, NIM, jurusan, atau lain-lainnya. Dan yang ketiga ada berkas data. Berkas data merupakan koleksi dari rekaman-rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer. Di sini dapat kita lihat ada contoh berkas tentang mahasiswa di universitas. Ini yang termasuk medan data itu seperti nama mahasiswa, nomor, jenjang, program studi, dosen, SPP, dan lainnya. Dan untuk rekaman data itu ya dapat dilihat seperti ada Dian Kartika, nomor mahasiswa dengan 1150.001, jenjang S1, program studi sistem informatika, dosen Made, SPP, RP 500.000. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.